NKRI harga mati. Tetapi ketika NU dihina, ketika ulama-ulama NU dihina, maka taruhan kita adalah NU harga mati. NU harga mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Saya sering menyampaikan bahwa pemerintah terlalu sopan, terlalu lemah lembut kepada orang-orang pentolan-pentolan ex HTI dan FPI di tanah air ini. Pemerintah hanya membubarkan kandangnya saja, pemerintah hanya membubarkan wadahnya saja, tetapi pentolannya tidak diurus, tidak dikasih sanksi, tidak dikasih hukuman. Akibatnya apa? Mereka masih terus melakukan perbuatan-perbuatan yang meresahkan, perbuatan-perbuatan yang berpotensi menimbulkan kegaduhan di negara ini. Di Ciamis saya mendapatkan laporan hari ini Banser dan PCNU Ciamis meradang karena salah satu tokoh NU-nya di sana dituduh sebagai komunis, sebagai PKI oleh oknum yang berlabel Ustadz ex-FPI di sana. Atas tuduhan dan tudingan yang keji itu, Banser bahkan sudah melaporkan oknum tersebut ke Polres Ciamis agar ditindak dan diproses hukum karena sudah meresahkan warga NU di sana. Nah, dari laporan yang saya terima ada grup WhatsApp, grup FPP Ciamis namanya. FPP itu Forum Pondok Pesantren Ciamis yang di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi memang ironis ini. Grup FPP Forum Pondok Pesantren Ciamis di bawah naungan Kementerian Agama, tetapi anggotanya ternyata tidak beradab. Nah, di grup inilah, di grup WA inilah, oknum ex-FPI ini melontarkan tuduhan yang keji kepada salah satu tokoh NU di Jawa Barat, dituduh sebagai komunis, dituduh sebagai PKI. Nah, inilah karena memang ibarat kandang, pemerintah hanya membubarkan kandangnya saja, tapi buayanya dilepas liarkan, akhirnya kemana-mana. Buayanya nggak kapok, ngapain? Kandang saya bisa bikin kandang lagi kok, rumah saya bisa bikin rumah lagi kok. Nah, mestinya kalau menurut saya, ya tidak harus sekeras sefrontal Orde Baru dulu memberangus orang-orang pentolan-pentolan PKI ketika ormasnya dibubarkan. Tapi cukuplah pentolan-pentolannya, pentolan-pentolan HTI, FPI yang sampai hari ini tidak menunjukkan perbaikan diri, tidak bertobat dalam konteks kepada bangsa dan negara. Mestinya dikenai sanksi, tangkaplah kalau perlu lah. Iya, karena sudah jelas kok mereka punya misi yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Ingin menegakkan khilafah Islamiyah, itu kan ingin makar, ingin berontak namanya. Sama dengan misinya DITI itu. Hanya bedanya kalau DITI sudah berwujud pemberontakan, kalau ini baru cita-cita, baru visi misi. Tapi sudah jelas tertuang resmi di ADART mereka. Ini kan bukti nyata saya kira. Nah, saya kira kasus di Ciamis tidak boleh dibiarkan Pak Polisi sebelum memicu kemarahan yang lebih besar oleh atau bagi warga NU di Jawa Barat umumnya dan di Ciamis khususnya. Karena ini sudah bukan sekali ini saja. Oknum-oknum radikal ini menuduh NU disusupi PKI. Dulu pernah ada itu Alfian Tanjung juga menuduh Banser sudah disusupi PKI. Ini kan kurang ajar. Ini akan terus berlanjut dan
bisa berpotensi clash horizontal kalau dibiarkan. Jadi saya ikut merekomendasikan bahwa oknum yang menuding YNU di Jawa Barat sebagai PKI itu ditangkap proses hukum dan dikasih sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi saya dapat kiriman ya, percakapan di grup WA itu yang menuding tokoh NU di Jawa Barat sebagai PKI. Ini begini nih, yang dituduh PKI oleh ex-FPI di Ciamis itu namanya Ki Haji Yayan. Jadi tokoh NU yang berpengaruh di Jawa Barat nih. Nah, yang menuduh PKI itu diantaranya tidak hanya satu nih di grup WA ini. Di antaranya satu, ini nama ya, ini nama di screenshotan grup FPP Ciamis ini. Jadi awalnya ada video di grup FPP Ciamis ini, videonya Ki Yayan gitu ya. Kemudian ditanggapi oleh anggota grup namanya KH Wawan FPI. Bahasa Sunda ya, saya nggak tahu nih mananya, tapi saya baca aja ya. Tanggapannya begini, polontong pisan jalma teh jika anu milu bae ngalawan PKI, urang mana eta jika ayah dan hilal di tukangna. Saya nggak paham nih bahasa Sunda. Kemudian ditanggapi oleh anggota grup yang lain namanya KH Syarif Al Hasan. Eta mah Ustadz Yayan, pegawai Depak Tasik pengurus NU. Terus di bawahnya ada komentar lagi dari KH Wawan FPI, dasar Nasakom. Disusuli komentar berikutnya oleh Didi Mastur Mahdi, PKI berbaju tokoh agama Islam. Oke, saya cantumkan ya screenshot dari grup WhatsApp FPP Ciamis ini. Ini screenshotan ini sudah beredar luas di media sosial dan meresahkan warga NU di sana, sehingga kemudian PCNU di Ciamis pun mengambil sikap resmi. Saya bacakan sikap resminya nih. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis. Pernyataan sikap pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Ciamis nomor 046 dan seterusnya 2021 menyikapi beredarnya tangkapan layar screenshot dalam sebuah WA grup milik FPP Ciamis yang berisi percakapan, komentar-komentar atau ujaran-ujaran kebencian dengan kalimat-kalimat yang merendahkan dan menghina salah seorang Kiai Nahdlatul Ulama atas nama KH Yayan Bunyamin STH Empil Tasikmalaya, maka PCNU Kabupaten Ciamis menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas sikap dan perilaku tidak terpuji dan jauh dari nilai-nilai akhlakul karimah yang sejatinya melekat dalam setiap diri manusia muslim beriman. Apalagi orang-orang yang terlibat dalam percakapan dimaksud di atas adalah termasuk oknum bergelar kiai, ajengan, ustadz, pondok pesantren. 2. Mendesak pihak yang berwenang agar dapat melakukan pengusutan secara tuntas sehingga dapat mencegah timbulnya gejolak dari masyarakat yang tidak menerima panutannya diperlakukan demikian. Ketiga, mendorong pihak Kementerian Agama Kabupaten Ciamis agar dapat melakukan pembinaan, penataan, serta evaluasi terhadap organisasi Forum Pondok Pesantren atau FPP Ciamis agar keberadaannya lebih baik dan bermartabat untuk kemaslahatan pondok pesantren dan umat. Demikian pernyataan sikap ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ciamis 20 Safar 1443 ya 27 September 2021. KH Arif Ismail Khawas SAG Ketua, Kiai Tatang Nawawi SPD Sekretaris. Ini pernyataan sikap PCNU Kabupaten Ciamis ya, ditembuskan kepada Bupati Ciamis, Kapolres Ciamis, dan Dim 0613 Ciamis, dan Rois Suryah PCNU Ciamis. Oke. Ya. Ini di grup FPP ya. Grup FPP Ciamis misalnya grup yang cukup terbuka yang melibatkan banyak tokoh kiai lintas elemen di Ciamis. Bagaimana kalau di grup-grup sendiri pasti lebih kasar, lebih sadis itu tudingan fitnahnya terhadap Kiai NU. Saya pastikan itu di grup terbuka berani begitu.
Nah, oleh karena itu sekali lagi Polres Ciamis, aparat kepolisian di Ciamis harus memproses ini. Ciamis itu religiusnya tinggi, tapi saya tahu juga di sana bahwa FPI di sana juga banyak, NU, Banser juga banyak. Maka untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, ini harus diproses hukum, Pak Polisi di Ciamis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.